Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akyas Abdurrahman, mahasiswa Teknik Industri dari UST dengan NIM 2020 012 061. Saya akan mempresentasikan jurnal AOSIS dari SA Journal of Industrial Physiology dengan judul COVID-19 and the Future of Work and Organizational Psychology atau COVID-19 dan masa depan pekerjaan dan psikologi industri oleh Amelia Perez Nebra dan kawan-kawan. COVID-19 dan masa depan pekerjaan dan psikologi organisasi. Orientasi. Pandemi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 telah menyebabkan coronavirus penelitian dan akademisi, termasuk instrumentalisasi penelitian akademik terhadap tuntutan masyarakat dan pemerintah. Sementara sejumlah besar isu dan artikel khusus dikhususkan pada topik ini, hanya ada sedikit refleksi mendasar tentang bagaimana pandemi saat ini mempengaruhi sains dan pekerjaan serta psikologi organisasi dalam jangka panjang. Tujuan penelitian. Gambaran umum saat ini yang ditulis oleh sekelompok anggota Future of Work and Organizational Psychology atau FOWOP atau Gerakan Masa Depan Pekerjaan dan Psikologi Organisasi berfokus pada isu-isu sentral yang berkaitan dengan psikologi kerja dan organisasi yang muncul sebagai akibat dari krisis COVID-19. Pendekatan desain dan metodologi penelitian. Artikel ini menggunakan argumentasi konseptual, terutama argumentasi konseptual. Temuan utama, krisis COVID-19 memaksa psikologi kerja untuk memahami setidaknya teori, metode, suara-suara yang tidak terdengar, dan pengajaran dalam COVID-19. Implikasi praktis atau manajerial. Berdasarkan artikel ini, peneliti dan praktisi mungkin lebih menyadari perspektif yang diabaikan dalam pandemi saat ini. Kontribusi atau nilai tambah. Artikel ini menambahkan pemahaman tentang arah masa depan untuk psikologi kerja dan organisasi yang berkelanjutan sebagai disiplin ilmu terapan selama dan setelah krisis COVID-19. Kata kunci, COVID-19, Corona, psikologi kerja dan organisasi, teori, perspektif yang diabaikan. Masuk ke pengantar. Penelitian akademis saat ini sedang menjalani apa yang disebut coronavirus atau coronavirasi. Fokus penelitian telah bergeser secara dramatis untuk mempelajari efek penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 pada orang-orang secara global. Masuk ke bagian inti. Berteori di masa COVID-19. Para peneliti di seluruh dunia telah mencoba memahami dampak krisis saat ini terhadap orang-orang dan tempat kerja. Mereka sebagian besar telah melakukan penerapan konsep dan teori yang ada pada krisis COVID-19. Namun, jika krisis saat ini memberikan suatu pelajaran kepada umat manusia, yaitu bahwa konsep yang ada tidak lagi dapat menjelaskan kesulitan kita saat ini dengan latar belakang dunia global yang meningkatkan ketidaksetaraan yang didominasi oleh kapitalisme, neoliberal, dan demokrasi yang hancur. Kritik pertama, keseimbangan kehidupan kerja. Salah satu filter utama teori di bidang kami adalah bahwa hal itu mendorong upaya empiris untuk mendukung teori. Oleh karena itu, fokusnya adalah pada validasi teoritis daripada pemalsuan properian. Fokus ini menempatkan kita dalam situasi untuk tidak melihat
Dengan demikian, kami mengabaikan apa yang tidak dianggap oleh teori dan konsep di bidang kami. Misalnya, teori keseimbangan kehidupan kerja mendalilkan bahwa orang yang mempertahankan batas-batas tertentu antara dunia kerja dan domain kehidupan mereka yang lain, seperti kehidupan pribadi dan keluarga. Namun, dalam pandemi saat ini, teori gagal menangkap kemungkinan tanpa batas sama sekali. Akibatnya, hilangnya seluruh keseimbangan kehidupan kerja mungkin tidak diperhatikan dalam kasus di mana keduanya terjalin tanpa batas. Kritik kedua, arti pekerjaan dan kehidupan. Menanggapi keprihatinan yang dibahas di atas, orang dapat mengajukan pertanyaan tentang bagaimana individu di seluruh dunia mengalami peran pekerjaan dalam kehidupan mereka. Misalnya, dengan membangun filosofi eksistensial, psikologi kerja dapat mengeksplorasi makna yang diambil orang di seluruh dunia dari pekerjaan. Semakin banyak populasi pekerja yang hanya berusaha bertahan dari krisis, dalam arti tidak mengakui kondisi eksistensial mereka seperti yang dilakukan dalam psikologi kerja arus utama. Kritik ketiga, dominasi individu sebagai unit analisis. Tidak mengherankan bahwa gerakan protes global seperti gerakan Black Lives Matter (BLM) telah menemukan energi baru dalam krisis. Krisis telah memicu dan membuka garis patahan masyarakat seperti ketidakadilan sosial dan latar belakang yang mempertanyakan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Melawan ketidakadilan adalah inti dari gerakan BLM. Namun, keadilan sosial tetap menjadi konsep yang kurang dipahami dalam psikologi kerja, yang cenderung menekankan gagasan keadilan dan kesejahteraan yang lebih individualistis daripada berbentuk solidaritas yang kolektif. Metodologi di masa COVID-19. Diskusi kami sebelumnya tentang perjuangan yang dihadapi oleh para teoris untuk menangkap kedalaman dan dinamika krisis COVID-19 saat ini secara alami mengarah pada pendekatan metodologis yang bermasalah dan cenderung memasukkan keragaman wacana seputar pandemi. Penelitian dalam psikologi kerja